Jadi terkait dengan maulid. Jadi pertama, kalau kita bicara tentang peringatan maulid, seringkali kan menjadi pertanyaan, kalau seandainya maulid itu baik, kalau seandainya maulid itu perintahkan, tentu Nabi sudah mencontohkan. Nah itu hal-hal seperti ini itu seringkali dipakai sebagai argumen. Padahal banyak hal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Nabi itu, kita juga nggak tahu apa pertimbangan Rasulullah. Tapi kan kemudian kita sebagai umatnya itu punya pertimbangan. Ya, sebagai bentuk apa? Penghormatan. Karena memang Rasulullah itu kan nggak mau, ya istilahnya itu dihormati seperti itu misalnya gitu ya. Nah tapi kita, karena itu tawaduknya Nabi sebenarnya. Nah tapi kita sebagai umatnya itu menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nanti banyak kitab-kitab yang membahas seperti misalnya kitabnya Al-Qadiyat ya, Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah itu nanti tentang bagaimana para sahabat itu begitu luar biasa mereka menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sampai kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu bagaimana pujian-pujian Allah ya dan sebagainya kepada Nabi itu luar biasa. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita, kemudian yang kedua, bahwa peringatan itu bukan sekedar untuk mengingati kelahiran, gitu, tapi mengingatkan kita kepada sosok yang sudah berjasa besar di dalam hidup kita. Sosok yang berjasa besar di dalam mengarahkan kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Coba bayangkan ya, dalam surat At-Taubah ayat 128, itu Allah sudah mengatakan begini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi telah datang pada kalian seorang utusan min anfusikum. Ya, Allah yarham ya, Abah Yai Toifur Mawardi itu mengartikan min anfusikum itu Rasulullah itu merasa kita itu sebagai bagian dari dirinya. Gitu. Jadi bukan hanya Allah yang mengatakan Rasulullah itu bagian dari dirimu, tapi kita itu sudah dianggap sebagai bagian dari diri Nabi. Nah, konsekuensinya apa, Pak? Kalau kita itu dianggap sebagai bagian dari Rasulullah. Jadi ibaratnya gini lah, kita itu punya anak ya. Senakal-nakalnya anak kita itu di anak kita, darah daging kita, bagian dari diri kita. Tega nggak kira-kira kita itu dengan penderitaan anak kita? Kan nggak tega tak? Tega nggak kita itu misalnya anak kita itu misalnya kita hajar kita ini, kan nggak tega gitu. Itu Rasulullah. Makanya kemudian nanti di ayat itu dilanjutkan. Ya, azizun alaihi ma'anitu. Rasulullah itu tidak tega, terasa berat penderitaan kalian, ya. Jadi apapun problem yang kita alami itu dirasakan oleh Nabi. Itu namanya azizun alaihi ma'anitum. Jadi apa yang membuat kamu sakit, membuat kamu menderita itu Rasulullah itu sangat terbebani. Ya, artinya dirasakan berat oleh Rasulullah. Karena apa? Tadi itu simpatinya Nabi, empatinya Nabi, perhatian Nabi. Karena kita dianggap sebagai bagian dari dirinya Nabi itu. Makanya kemudian apa? Harisun alaikum. Rasulullah itu punya keinginan kuat, ambisi kuat. Apa? Selamatnya kita itu menjadi ambisinya Nabi. Di dunia maupun di akhirat. Itu namanya harisun. Itu sifat lanjutan Nabi. Kemudian jadi harisun alaikum. Lalu tidak sampai di situ. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Rasulullah itu punya sifat ra'fah. Kasih dan sayang yang luar biasa pada orang mukmin. Gitu loh. Nah, ini kan luar biasa Rasulullah itu. Maksudnya Nabi itu diutus oleh Allah ya, hidupnya diberikan untuk kita. Bahkan menjelang wafatnya itu yang ada di dalam ingatan Nabi itu adalah umatnya. Bahkan ketika Nabi itu disuruh memilih doa apa ya yang akan istilahnya itu diijabah oleh Allah, satu permintaan yang kemudian
itu ditangguhkan oleh Nabi supaya nanti diberikan umatnya pada saat di akhirat. Apa itu syafaat? Coba. Ya kan? Makanya kemudian Ibnu Taimiyah itu juga mengatakan ya kullu tariqin masdudun ya, ilal jannati masdudun illa ya tariq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua jalan untuk menuju ke surga itu tertutup kecuali satu saja, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti apa? Rasulullah itu kunci keselamatan kita. Nah, jadi ketika kita hari ini memperingati kelahiran Nabi, itu bukan memperingati kayak anak-anak yang lahir ulang tahun terus bukan itu. Konteksnya itu adalah memperingati sosok yang sudah berjasa, sosok yang begitu luar biasa, lalu kemudian apa hak yang harus kita tunaikan. Nah, di situ nanti konteksnya, Pak. Makanya itu yang disebutkan oleh Al-Qadiyat. Apa haknya Nabi yang harus kita tunaikan? Nah, itu yang nanti menentukan. Nah, bagaimana kita selalu mengingat haknya Rasulullah kalau kita nggak pernah mengingat, ya, katakanlah misalnya. Jadi peringatan Maulid itu dalam rangka tajdidud dzikra. Jadi memperbarui ingatan kita, ya, supaya kita itu ingat terus gitu, ya kan, ingat terus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibilang, ya kan untuk mengingatkan nggak harus dengan peringatan Maulid. Ya memang iya. Tapi bagi orang-orang awam yang nggak pernah katakanlah baca sholawat, peringatan Maulid itu momen, gitu, untuk mengingatkan mereka. Nah yang salah tadi itu dangdutannya itu, Pak. Ya kan nggak nyambung. Maulid itu kan mendoakan Rasulullah, harusnya membaca sholawat, ya kan begitu. Lah kok ini apa namanya, Maulid dipakai dangdutan, sudah begitu pakainya pakaian ya minim, auratnya terbuka, itu penghinaan kepada Nabi kalau kayak begitu. Ya, itu penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak sesuai dengan syariatnya. Itu. Nah, jadi mengisi Maulid dengan cara seperti itu jelas salah, gitu ya. Tapi jangan mempersoalkan ihtifalnya, perayaannya. Kenapa? Nah, bahkan ada, kalau Abu Yazid Muhammad itu menjelaskan begini. Coba bayangkan ya, Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan kafir. Ya. Pamannya Nabi Abu Lahab itu. Lah Abu Lahab itu ketika Suwaibah memberitahu kepada Abu Lahab tentang lahirnya Nabi Muhammad, itu senengnya minta ampun. Abu Lahab itu. Saking senengnya, kan keponakan, Mbak. Saking senengnya Suwaibah itu dimerdekakan. Gitu loh. Saking senengnya. Maka di dalam hadis itu disebutkan pada saat di neraka Abu Lahab itu di setiap hari kelahiran Nabi itu mendapatkan keringanan. Itu apa? Dikasih minum. Coba. Ya kan? Gitu. Nah, kalau kemudian orang kafir saja senang dengan lahirnya Nabi itu dapat keringanan, ya kan? Apalagi orang Islam yang senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu loh. Makanya kita jangan lagi berdebat tentang bagaimana memperingati Maulid, tapi bagaimana caranya memperingati itu. Kalau memperingatinya sudah jelas, para ulama mengatakan itu adalah merupakan kebaikan. Tetapi caranya tadi, nah kalau caranya itu haram, caranya itu maksiat, ya nggak boleh, gitu, ya kan? Tapi kalau caranya itu misalnya dengan membaca sirah, membaca katakanlah misalnya Maulid, ya model ya kita membaca misalnya qasidah burda, ya itu kan pujian pada Nabi, atau mungkin barjanji, atau mungkin apa namanya diba, Maulid diba dan sebagainya. Itu semuanya untuk mengingat tajdid, ya dzikra tadi,
memperbarui ingatan kita supaya kemudian kita semakin cinta dan bisa memberikan apa menjadi haknya Rasulullah yang menjadi kewajiban kita. Begitu. Ya. Baik, ya, soal yang lain tadi ya, masalah apa menggilir macam-macam tadi ya memang secara hukum semakin banyak rumah ya semakin banyak tempat kita bisa pakai sujud gitu. Ya kan? Nah, ya kan? Nah, itu dari sisi konsekuensi ya. Tapi kalau di rumah tadi datang cuma tidur lalu setelah itu pergi, nah itu ya maka nggak akan ditangisi sama bumi tadi, karena nilainya cuma tidur doang di situ. Ya kan, yang ditangisi itu ketika itu dipakai untuk sujud, melakukan amal sholat.